Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfi Aksamullah, kelas IF25DX. Di sini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan untuk stop bullying. Nah, jadi di sini hal yang perlu kita lakukan itu ya. Bentar dulu, lanjut ke materi. Jadi untuk materi yang saya pilih ini atau judulnya adalah stop bullying. Nah, kemudian saya akan menjelaskan apa itu bullying. Di sini ada bukan sekedar bercanda, ini adalah ancaman nyata bagi kesehatan mental dan masa depan. Jadi bullying itu sangat bahaya untuk kesehatan mental dan masa depan anak yang terbully. Nah, definisi dan karakteristik. Untuk secara sederhana, bullying adalah segala bentuk penindasan atau kekerasan yang dilakukan secara sengaja. Ada 3 karakter utama mengapa sebuah tindakan dikategorikan sebagai bullying. 1. Disengaja, pelaku memiliki niat sadar untuk menyakiti korban. Kedua, ketidakseimbangan kekuatan dilakukan oleh individu atau kelompok yang merasa lebih kuat atau berkuasa terhadap pihak yang lebih lemah. Berulang, tindakan ini tidak terjadi hanya sekali, melainkan dilakukan terus-menerus. Nah, bullying verbal, jadi verbal. Bentuk yang paling sering terjadi berupa ejekan, memanggil dengan nama buruk, menghina, hingga menyebarkan fitnah dan rumor tidak berdasar. Untuk bullying fisik, sangat jelas dilihat karena melibatkan kontak fisik secara langsung, seperti memukul, menendang, mendorong, atau merusak barang milik korban. Untuk bullying relasional atau sosial, seringkali tersembunyi. Pelaku secara sistematis mengucilkan seseorang dari pergaulan dan memperlakukannya di depan umum untuk menjatuhkan mental. Cyberbullying, perundingan di era digital, membanjiri kolom komentar dan dengan cacian, penyebaran foto privasi, atau meneror lewat pesan secara anonim. Nah, apa itu dampak bullying, bahayanya bullying itu? Jadi teman-teman, untuk kesehatan mental pertama. Jadi korban yang terkena bullying itu pasti akan mengalami depresi berat, kecemasan ekstrim, kehilangan rasa percaya diri, hingga trauma berkepanjangan yang membekas hingga dewasa. Nah, jadi bullying ini gimana ya? Ini tuh dapat merusak mental. Jadi mental kita bisa rusak gara-gara bullying. Jadi mental yang terbully ini, orang yang terbully. Nah, untuk penurunan akademis, korban seringkali takut berangkat ke sekolah atau kampus, sulit berkonsentrasi saat belajar, dan presentasinya menurun drastis secara signifikan. Nah, untuk nomor 3, gangguan fisik. Stres yang berlebihan dapat memicu gangguan psikosomatis seperti gangguan tidur, insomnia, gangguan pola makan, sakit kepala kronis, dan sakit perut. Langkah pencegahan, jadilah pahlawan. Speak up. Jadi kita harus speak up. Jangan menjadi penonton atau diam. Jika Anda adalah korban atau saksi, segera laporkan kejadian tersebut kepada dosen, guru, atau pihak berwenang kampus. Kedua itu support. Jadi rangkul dan temani korban. Biarkan mereka tahu bahwa ada orang yang peduli terhadap mereka, dan mereka tidak sendirian menghadapi masalah. Jadi jika ada teman kita yang terbully atau apa, tolong rangkul dan temani korban. Jangan anggap jangan tambah dikucilkan. Nah, untuk yang ketiga ini self evidence. Khusus untuk kasus cyberbullying, jangan buru-buru menghapus jejak pesan, simpan dan screenshot pesan tersebut sebagai bukti konkret untuk dilaporkan. Mari putus rantai bullying. Lingkungan yang sehat, aman adalah hak setiap orang. Terima kasih.